jadi hari ini kita akan eksperimen kecil-kecilan, tapi eksperimen ini menurut aku penting banget buat para homebrewers di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia, karena ya ada satu alasan yang nanti kalian bakal tahu alasannya apa setelah kalian tonton terus videonya sampai habis. Nah, pasti kalian juga penasaran banget, makanya kalian tonton videonya sampai habis dan jangan skip satu detik pun. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke, jadi hari ini kita akan eksperimen kecil-kecilan dan sangat penting seperti yang tadi aku bilang di awal. Kan hari ini kita akan rebrew beans Halo Pink Banana setelah 1 tahun. Nah, sebelumnya kita juga udah pernah rebrew beans ya, kalau nggak salah itu Flores Manggarai setelah 6 bulan ya. Dan kalian yang belum nonton bisa lihat videonya ada di atas. Nah, kali ini kita akan rebrew juga, tapi bisa Halo Pink Banana seperti yang tadi aku bilang. Dan hari ini kenapa aku bilang eksperimen ini penting banget, karena ya seperti yang kita tahu bahwa kita homebrewers ini ya terkadang ini punya beans yang banyak dan gak langsung habis gitu kan. Nah, terus saja kita juga pengen menyimpan beans tersebut, tapi kadang kita juga gak punya vakum untuk vakum beans tersebut sebelum kita simpan. Nah, maka dari itu hari ini kita akan eksperimen apakah hanya dengan menyimpan beans tersebut tanpa divakum di dalam Tupperware, kemudian kita masukkan ke lemari es sehingga beans tersebut akan menjadi frozen bean. Nah, itu apakah akan berhasil dan rasanya tetap enak dan tetap sama seperti sebelum kita jadikan frozen beans. Nah, nanti kita akan lihat di video kali ini. Ininya, kalau kita ingin menyimpan beans dalam jangka waktu yang lama, kita perlu mengikuti 4 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kita harus menjauhkan beans tersebut dari paparan oksigen ya. Yang kedua, kita harus menjauhkan dari panas. Dan ketiga, kita harus menjauhkan beans tersebut dari paparan sinar. Yang keempat, kita harus menjauhkan beans tersebut dari kelembapan ya. Nah, karena apa kita harus mengikuti 4 kriteria itu? Karena kalau misalnya kita tidak mengikuti 4 kriteria itu akan menurunkan kualitas kopi ya. Jadi kita harus mengikuti 4 kriteria tersebut. Nah, yang muncul di pikiran kita ketika kita tahu kita harus mengikuti 4 kriteria tersebut, pastinya kita akan berpikir kita harus memvakum beans tersebut sebelum kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Tapi aku yakin nggak semua brewers kayak aku juga nggak punya alat vakum di rumah. Nah, maka dari itu aku bereksperimen nih untuk mencoba menyimpan beans dengan cara menyimpan beans tersebut tanpa divakum di dalam Tupperware aja, dan aku masukkan ke lemari es. Dan aku yakin banget semua brewers pasti punya yang namanya Tupperware, jadi aku coba untuk simpan dalam Tupperware aja. Nah, di sini kita akan lihat apakah hanya dengan menyimpan di dalam Tupperware ini akan membuat kopi tersebut tetap memiliki kualitas yang sama dengan sebelum kita menyimpan tersebut ya, atau waktu kita masih baru beli, masih fresh gitu. Nah, kita akan lihat di video kali ini, dan sebelumnya juga aku sudah pernah bikin video yang rebrew itu, dan hasilnya aroma dan rasanya tetap sama. Nah, jadi kita akan lihat apakah beans yang sudah disimpan 1 tahun ini juga akan tetap sama hasilnya. Oke, sekarang mari kita ambil dulu beansnya di lemari es. Oke, nah ini ya, ini aku simpan di Tupperware kayak gini, Tupperware kecil. Nah, sekarang mari kita lihat secara lebih detail. Nah, oke ya guys, ini aku buka Tupperware-nya. Nah, ini Halo Pink Banananya ya. Kita buka. Nah, ini ya guys, ini aku simpan tanggal 4 September 2020, jadi ini udah sekitar 1 tahunan. Nah, sekarang mari kita lihat untuk beansnya. Oke, jadi setelah aku buka, ini menurut aku baunya udah enggak terlalu kayak kopi ya, tapi ini tetap masih ada bau-bau fermentednya menurut aku. Tapi baunya udah nggak terlalu kuat ya guys, udah tipis gitu baunya.
Nah kemudian untuk beansnya ya, ini masih sama, bentuknya masih bagus. Nah kemudian ini kan nasi garam rotong ya guys, jadi ini agak-agak gede beansnya. Nah jadi menurut aku sih ini nggak terlalu banyak bedanya ya, cuman bedanya tadi untuk aromanya ini sudah tidak sekuat dulu. Nah tapi ini masih bau ya guys, cukup ada bau-bau fermented dan juga pisang-pisangnya, kayak sale pisang ini masih ada sedikit. Nah tapi ini sudah menurun. Ngomongin tentang beans jalapeno banana dari Space Roastery ini, pasti kita semua udah pada tahu ya, karena beans ini sangat terkenal dan kan kabarnya menjadi biji kopi terlaris di marketplace di Indonesia. Keren banget ya. Nah aku di video ini gak bakal jelasin terlalu panjang dan lebar, karena sebelumnya aku juga udah pernah brewing beans waktu Battle Beans ya di video ini, kalian bisa lihat juga yang buat yang belum nonton. Nah tapi secara singkat, beans jalapeno banana ini varietalnya yaitu Sigara Rutang, kemudian beansnya diproses secara yellow honey. Nah Space ini menjanjikan tasting notes yang kelihatannya sangat kompleks ya, yaitu yang pertama adalah banana tentu saja, dan selain itu juga ada notes vanilla, maple syrup, strawberry, mango, dan juga butter. Nah waktu aku brewing battle kemarin ini hasilnya sangat-sangat enak, jadi dia aroma dan rasanya ini mirip-mirip dengan sale pisang gitu, dan sangat fruity dan sangat juicy. Nah nanti kita akan lihat ya guys, apakah hasilnya akan masih sama dengan beans, masih akan sama dengan rasa beans ini sebelum aku simpan di lemari es selama 1 tahun ya. Nah, satu lagi nih fakta menarik dari beans ini adalah namanya sempat berganti nih guys, sesuai dengan notes yang dominan. Dulu pernah beans ini dinamai Halu Peach, Halu Durian, kemudian yang terakhir adalah Halu Pink Banana ini. Nah, ngomong roasterinya yaitu si Space, ini adalah salah satu roastery terkenal dari Jogja ya guys. Mereka ini sudah 5 tahun dan sekarang menjadi salah satu roastery terkemuka di Indonesia. Koleksi beansnya memang lengkap banget dan berkarakter, dan mereka ini nggak segan untuk berinvestasi dan juga berinovasi untuk meningkatkan kualitas kopinya nih, mulai dari pengembangan beans bersama prosesor dan juga petani, juga alat dan metode seduh baru, serta mereka juga sangat memperhatikan sustainability dari bisnis perkopian. Nah buat kalian yang pengen cobain beans dari Space, kalian juga bisa lihat IG dan juga store mereka. Oke guys, jadi ini ya beansnya bakalan aku grinding. Oke. Oh iya ini ya, jadi ini crop 2020, jadi ini panennya 2020. Nah sekarang aku mau grinding. Oke guys, jadi ini ternyata baunya waktu di grinding masih sama waktu sebelum aku simpan di lemari es. Jadi baunya masih fermented banget, masih pisang-pisangnya masih kerasa banget sih. Oke, jadi ini sudah aku grinding ya, dan ini aku ulang lagi, jadi dry aromanya ini. Nah ini baunya enak banget, parah, dan masih fermented dan pisangnya masih kuat banget sih kalau menurut aku. Dan ini sangat berbeda dengan tadi waktu masih bentuk beans ya, belum aku grinding, karena tadi waktu aku grinding ini baunya gak sekuat kalau udah di grinding ya. Jadi ini baunya ternyata masih enak banget, masih mirip banget ya. Setelah 1 tahun baunya masih sangat mirip dengan sebelum aku simpan ya. Oke, jadi kemudian hari ini aku akan grinding, tadi ini sisanya 18 gram. Kemudian untuk airnya nanti aku akan pakai rasio 1:14, jadi total airnya adalah 252 gram. Nah hari ini aku akan pakai ini ya, timer Crystal Eye, kemudian pakai V60, dan juga nanti untuk suhunya sekitar 90-an seperti biasa ya. Nanti untuk pouringnya aku akan pakai 3 kali pouring.
Nah nanti untuk lebih detailnya seperti apa nanti kalian lihat waktu aku brewing, dan untuk hasilnya nanti juga kalian nggak boleh lewatin, oke? Oke guys, jadi mari kita mulai aja untuk brewingnya. Jadi untuk pouring pertama sampai 45 gram ya. Nah ini baunya juga enak banget ya guys. Nah tapi untuk bloomingnya ya ini memang karena udah di frozen, jadi nggak terlalu bagus ya bloomingnya. Nah ini tadi aku juga swirl. Oke, langsung aja kita mulai lagi. Untuk pouring keduanya sampai 150 gram ya. Oke, lanjut untuk pouring terakhir sampai 252 ya berarti. Oke guys, jadi ini udah turun semua. Sekarang kita akan lanjutin ya. Oke, jadi sekarang waktunya kita seruput-seruput. Oke, jangan lupa juga di swirl. Nah, ini buat aromanya sih sama ya. Jadi masih fermented gitu. Oke, langsung aja, mari kita coba. Gokil sih. Parah enak banget. Oke, jadi ini sih enak banget, cuman mungkin agak sedikit berbeda ya, karena yang impresi pertama aku, dia ini untuk acidity-nya masih sama, masih sangat bright, acidity-nya sangat bright, masih sangat fruity banget. Tapi yang beda di sini adalah untuk rasa pisangnya nih. Jadi rasa pisangnya ini menurun, dan ini juga ditambah sedikit dengan strawberry ya, seperti yang tadi dibilang di notes-nya ini ada sedikit strawberry-nya. Kemudian ini juga terasanya juga manis ya guys, cenderung manis juga, karena kalian bisa bayangkan aja kalian makan sale pisang, kalian bisa dapat manis-manisnya, tapi pisangnya ini agak sedikit menurun gitu ya, kira-kira seperti itulah rasanya. Nah untuk bodinya ini masih sama persis banget sama sebelum aku bekuin selama 1 tahun. Jadi dia masih low ya guys untuk bodinya ini, cuman slightly aja terasa dan kayak tea like gitu. Ini memang mantap banget sih. Jadi kalau orang di blind test ini mungkin mereka nggak bakal tahu kalau misal beansnya ini ternyata sudah dibuka selama 1 tahun loh guys, 1 tahun ya. Karena menurut aku sih ini mungkin sekitar 80-85% ini masih sama ya rasa maupun aromanya dengan sebelum aku bekuin gitu sih. Jadi ini memang mantep banget, dan ternyata berhasil ya guys, kita bisa menyimpan beans dalam jangka waktu 1 tahun ya sekarang ini, dan jangka waktu yang lama tanpa divakum dan hanya menggunakan Tupperware aja, dan kalian simpan di lemari es gitu. Mantap. Oke guys, jadi kesimpulannya kalian bisa banget cobain metode menyimpan beans dalam jangka waktu yang lama. Nggak perlu divakum, tinggal kalian simpan di dalam Tupperware kayak gini dan kalian masukkan di lemari es ya. Dan ini hasilnya benar-benar enak banget, masih sama, nggak ada bedanya dengan yang dulu. Benar-benar tadi ya di beans Hello Pink Banana ini acidity-nya masih sama, meskipun tadi pisangnya sedikit berkurang. Stroberinya tetap masih kerasa, maple sirupnya, manis sale pisangnya juga tetap kerasa, untuk bodinya juga tetap sama, sangat-sangat enjoyable dan slight masih seperti sebelum aku bekukan ya. Jadi ini memang enak banget, dan kalau misalnya kalian punya beans sisa, kalian bisa nih cobain metode menyimpan
beans beku di lemari es kalian tanpa divakum dan hanya menggunakan Tupperware ini. Ini recommended banget buat kalian coba. Oke guys, jadi ini tadi hasil dari Rebrew beans frozen yang udah aku simpan 1 tahun di Tupperware, dan hasilnya enak banget, masih sama, masih sangat-sangat enjoyable. Jadi kalian juga bisa cobain metode ini di rumah, dan aku berharap semoga kalian suka dengan rekomendasi metode penyimpanan aku kali ini. Oke, sampai jumpa lagi di video setelah ini tentunya, karena masih banyak banget beans menarik dan juga konten-konten menarik di channel Little Barista ini ya. Maka dari itu juga kalian juga harus dukung aku selalu dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke deh, jangan lupa untuk giling kopimu, seduh sendiri dan minum kopinya bareng aku.